Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Hasan Fauzian dari Prodi D4 SIK angkatan 22. Di sini saya akan membahas praktikum PGPBL acara ke-12 dengan judul Reaktif Cerut bagian 2. Nah, pada acara sebelumnya yaitu acara 11 kita membahas tentang reaktif cerut juga, namun pada bagian create dan list. Nah, di sini kita membahas tentang update data atau edit data. Nah, tujuan yang pertama pada praktikum kali ini adalah penggunaan API dengan HTTP method, yaitu get, post, fetch, atau put, kemudian delete. Nah, kemudian membuat form input data di React Native dengan API, kemudian menampilkan data dari API dengan fitur pull to refresh, kemudian membuat delete data dan update data. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah membuat JSON server atau sebuah package atau modul Node.js yang dapat digunakan untuk membuat sebuah RESTful API. Nah, di sini seolah punya server backend yang dapat diakses menggunakan API. Nah, di sini melakukan instalasi terlebih dahulu, kemudian melakukan running JSON servernya. Seperti ini. Nah, itu dilakukan run project-nya dan di sini pada HTTP method itu adalah sebuah cara komunikasi antara klien dengan server. Nah, di sini yang pertama adalah get, kemudian yang kedua post itu membuat data baru, kemudian put itu mengupdate data secara keseluruhan, kemudian fetch itu mengupdate data sebagian, kemudian delete menghapus data. Nah, di sini pada script edit data yang pertama dilakukan import React Native, library utama untuk membangun komponen, kemudian use state yang digunakan dan use effect. Nah, di sini React Native komponennya yaitu ada save area view, text input, dan sampai scroll view yang digunakan untuk membuat area scroll. Nah, di sini ada selanjutnya cons create data itu digunakan untuk mendeklarasikan state. Di sini URL endpoint ini digunakan untuk mengambil dan mengirim data ke server. Nah, kemudian data user di sini menyimpan data mahasiswa yang diambil dari server. Kemudian di sini digunakan untuk menyimpan data dari form input. Nah, kemudian selanjutnya use effect dan fetch data digunakan untuk mengambil data. Nah, di sini permintaan get, kemudian data yang diterima JSON disimpan dalam state data user, kemudian error nanti ditangani dengan console log error. Nah, kemudian ada cons handle submit atau submit data. Di sini data di sini data input dari form dikemas dalam objek. Nah, URL dan method. Nah, di sini menggunakan metode fetch dan jika tidak maka ditambahkan data baru dengan metode post. Nah, di sini kemudian setelah berhasil ada menampilkan pesan berhasil, kemudian membersihkan form dengan cons clear form. Di sini berupa stringnya 0 atau kosong, jadi nanti semua komponennya kosong setelah berhasil ditambahkan. Nah, kemudian di sini onSelected item digunakan untuk memilih data yang mau atau yang akan dilakukan edit dengan mengambil semua item di dalamnya. Kemudian di sini refresh data. Nah, di sini refresh data di sini mengambil ulang data mahasiswa dari server
dan membersihkan form. Nah, ini ada 2. Kemudian di sini return digunakan untuk menampilkan form dengan touchable opacity. Nah, di sini mengambil data dari JSON server yang dimana nanti jika melakukan select user maka nanti akan menuju ke edit mahasiswa atau mengambil data dari fungsi yang di atas, dan jika tidak maka akan menambah data mahasiswa dengan fungsi seperti ini. Nah, form inputnya sama dan bagian akhir adalah constyle. Di sini digunakan untuk mengatur warna, background, tampilan, padding, border, kemudian tampilan lainnya agar lebih menarik dan interaktif. Nah, sini akan saya jelaskan juga pada bagian cerut mahasiswa. Di sini ditambahkan fungsi function screen tambahan edit data, kemudian ditambahkan juga tab screen edit data untuk menambah di bagian bottom tab navigation-nya. Oke, kita langsung saja running aplikasinya. Di sini ada tambah data yang sudah kita bahas kemarin dengan list data dengan pull to refresh. Nah, di sini sudah berjalan. Kemudian di sini ada fitur tambah data mahasiswa, dan jika kita pilih salah satu dari data, nah di sini maka akan juga tampilan edit data dan dapat diedit. Nah, di sini kita simpan. Nah, data berhasil diperbarui dan langsung hasil perbarunya langsung tertampil di sini. Nah, ini tinggal di refresh. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tambah data mahasiswa juga bisa dilakukan. Nah, ini data berhasil ditambahkan. Nah, ini tertampil. Itu pula juga di list data. Oke. Mungkin cukup itu. Sekian dari kami, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.